Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 5 yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD semester 2. Nah, pertemuan pertama kali ini yaitu pelajaran ke-6. Mari belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un. Namun sebelumnya anak-anak, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar supaya diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Tirukan Bu Un ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anak, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu pertama membaca surah Al-Ma'un dan artinya. Yang kedua, kita berusaha menghafalkan surah Al-Ma'un dan artinya. Kemudian yang terakhir yaitu pesan-pesan yang ada dalam kandungan surah Al-Ma'un. Mari anak-anak kita belajar yang pertama, pokok bahasan yang pertama yaitu membaca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Ma'un merupakan surah ke-107 dalam urutan Al-Quran, terdiri dari 7 ayat. Sedangkan Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Maksudnya bagaimana? Barang yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun, terutama orang-orang yang membutuhkan. Seperti fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Mari anak-anak, tirukan Bu Un membaca surah Al-Ma'un pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un
wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita lanjut dengan artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, di dalam surah Al-Ma'un ini kita selain harokat dan makharijul hurufnya harus dengan benar, maka membaca surah Al-Ma'un juga harus sesuai dengan tajwidnya supaya benar dan tidak salah artinya. Hukum bacaan ilmu tajwid yang ada di dalam surah Al-Ma'un yang harus kita pelajari yaitu alif lam qomariyah. Alif lam qomariyah itu artinya apa? Alif lam yang dibaca jelas. Alif lam qomariyah disebut juga dengan idhar qomariyah karena alif lamnya harus dibaca jelas. Contohnya saja yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Yadu'ul yatim. Alif lamnya jelas dibaca. Alif lam bersambung dengan huruf ya. Yadu'ul yatim. Kemudian yang kedua yaitu alif lam syamsiyah. Artinya apa? Alif lam yang tidak dibaca. Ada alif lamnya tetapi tidak dibaca. Disebut juga dengan idgham syamsiyah. Contohnya saja biddin. Alif lam yang bersambung dengan huruf dal. Kemudian yang ketiga, idgham bila gunnah. Artinya bacaan yang cara membacanya dimasukkan tetapi dengan tanpa dengung. Contohnya saja, fawailul lil mushollin. Mengapa dinamakan idgham bila gunnah? Karena dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Untuk selanjutnya yaitu idhar syafawi. Artinya bagaimana? Dibaca jelas dengan mulut terkatup atau mingkem. Contohnya saja, wayam na'unal ma'un. Nah, sekarang apa yang dinamakan idhar syafawi? Idhar syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah atau salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi huruf-huruf idhar syafawi itu ada 26 huruf. Karena huruf hijaiyah itu ada 28. Dikurangi huruf mim dan ba. Nah, selanjutnya kita berusaha menghafalkan surah Al-Ma'un.
Caranya bagaimana anak-anak supaya anak-anak cepat hafal dalam menghafalkan surah Al-Ma'un? Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yakin dengan sepenuh hati bahwa kita bisa menghafalnya. Ketiga, melakukan dengan sungguh-sungguh. Keempat, membaca ayat per ayat surah Al-Ma'un secara berulang-ulang hingga hafal. 5. Mengulangi hafalan bersama teman-teman. Kalau di sekolahan, di rumah bersama kedua orang tua kita. Yang keenam, jika sudah hafal, biasakanlah membaca surah Al-Ma'un ketika dalam sholat, yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Sekarang selanjutnya yaitu pesan-pesan yang ada dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang beberapa ciri orang yang mendustakan agama dan ancaman terhadap orang-orang yang melakukan sholat tetapi dia lalai dengan sholatnya. Dan dia itu atau mereka itu ria dengan sholatnya. Kita itu dilarang keras oleh Allah dalam mendustakan agama sampai diterangkan atau dilarang dalam Al-Quran. Sekarang ciri-ciri orang yang mendustakan agama apa saja? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Dan yang ketiga, orang yang melakukan sholat tetapi lalai dengan sholatnya. Artinya apa? Dia sholat tetapi menunda-nunda sholatnya. Awas anak-anak, jangan sampai kita terlena dengan mainan HP, dengan mainan apapun juga, kemudian sampai kita menunda-nunda sholat kita. Yang keempat, yaitu orang yang melakukan amal baik, tetapi dia ria. Artinya apa? Dia ingin dipuji oleh orang lain, bukan ikhlas, bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan. Apapun juga bantuan itu, jika bermanfaat untuk orang lain, maka kita harus membantunya. Contohnya saja, meminjami buku teman ketika teman kita membutuhkan. Memberikan kalau misalkan ada teman tidak membawa pulpen atau apapun juga, jika kita tidak mau memberikan bantuan, itu kita termasuk orang yang dilarang oleh Allah, karena termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, sekarang anak-anak ada tugas untuk anak-anak, yaitu yang pertama, tulislah surah Al-Ma'un dengan tulisan yang bagus, tulisan Arab yang bagus, dengan artinya. Yang kedua, kerjakan Google Form yang akan Buun kirim. Yang ketiga, yaitu membaca surah Al-Ma'un dan artinya
yang tadi sudah ditulis oleh anak-anak. Nah, anak-anak, kiranya pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Bu Un berharap dan berpesan pelajari pelajaran yang sudah kita bahas hari ini, diulang-ulang supaya kalian benar-benar menguasainya. Yang kedua, pesan dari Bu Un, tolong jaga kesehatan anak-anak. Karena kita masih PJJ, masih dalam suasana seperti ini, dan kita berdoa semoga corona atau COVID-19 lekas keluar dari lingkungan kita. Kita bisa belajar bersama, bertemu, bertatap muka, dan kita alangkah indahnya suasana seperti itu. Begitu anak-anak ya. Yuk kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu anak-anak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.